Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sani Aritra dengan NPM 2181156. Pada kesempatan kali ini saya akan berterima kasih kepada Bapak Insinyur Kamaludin Lubis MT selaku dosen pengampu mata kuliah metode pelaksanaan proyek. Baiklah, saya akan memulai memaparkan hasil dari tugas saya dengan judul Proyek Pembangunan Perumahan Subsidi Sunrise Garden tipe 3684 di Perbaungan. Adapun urutan pelaksana pekerjaan proyek ini yang akan saya paparkan adalah sesuai dengan rencana anggaran biaya atau yang disebut juga dengan RAB pembangunan rumah. Yang pertama itu adalah pekerjaan persiapan, yang kedua itu adalah pekerjaan fondasi, kemudian selanjutnya pekerjaan dinding, pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan rangka atap, pekerjaan penutup atap dan plafon, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan lantai, pekerjaan sanitari, pekerjaan pengecatan, dan pekerjaan lain-lain. Nah, yang pertama adalah tahap persiapan, di mana dalam tahap perencanaan sudah harus disiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proyek. Hal penting dalam tahap ini adalah pematangan lahan, izin mendirikan bangunan, dan gambar kerja. Dalam pematangan lahan, pengolahan lahan perumahan merupakan salah satu pekerjaan dasar dalam membangun perumahan, karena faktor ini sangat mempengaruhi ketahanan struktur bangunan yang akan dibangun di atasnya. Selain sebagai ketahanan bangunan, pematangan lahan juga mempengaruhi ketahanan bangunan jalan yang akan dibangun di dalam kawasan perumahan. Pekerjaan pematangan lahan tentunya berbeda-beda cara pengolahannya, tergantung pada seperti apa kondisi lahan yang akan diolah. Namun kali ini kita akan fokus untuk pengolahan lahan kering yang sebelumnya didapati tumbuhan liar dan pohon besar. Ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan sampai kondisi lahan jadi 100% siap untuk dilakukan pembangunan. Yang pertama adalah land clearing atau pekerjaan pembukaan lahan atau yang biasanya kita sebut dengan land clearing, yaitu proses membersihkan lahan dari benda atau tanaman yang ada di atasnya. Untuk pekerjaan ini biasanya kita harus menggunakan alat berat, diantaranya bulldozer, ekskavator, backhoe loader, dan dump truck untuk pelodingan. Sebelum penggunaan alat berat, tahapan awal yang harus dilakukan adalah pemotongan tanaman yang tumbuh di lahan tersebut, yang biasanya menggunakan wood cutting machine atau jigsaw untuk pohon kayu yang berdiameter besar, sedangkan untuk pohon dan ranting yang kecil bisa dikerjakan manual dengan menggunakan kapak. Setelah dilakukan pemotongan tumbuhan dan tanaman yang ada di atas lahan tersebut, kita lakukan pembersihan lahan dari potongan-potongan kayu, dedaunan, dan sampah dengan membuangnya ke tempat pembuangan sampah menggunakan dump truck. Jika lahan sudah bersih dari sampah dan dedaunan dan ranting kayu, barulah kita meratakan lahan dengan menggunakan alat berat. Nah, dalam meratakan lahan menggunakan alat berat tersebut tentu harus benar-benar bersih sampai ke akar-akar pohon, dan jangan sampai ada akar pohon besar yang masih tertinggal. Yang kedua ada cut and fill. Nah, untuk cut and fill ini tentunya untuk mendapatkan elevasi tanah sesuai dengan yang direncanakan dilakukan cut and fill, yaitu pemotongan dan pengisian bidang lahan dari kondisi tanah yang tinggi, dilakukan pengurangan atau direndahkan sesuai elevasi yang diharapkan, dan melakukan penimbunan untuk lokasi yang elevasinya rendah. Untuk melakukan pekerjaan ini biasanya kita membutuhkan kedua alat berat tersebut dengan menambahkan dump truck untuk pelodingan dengan jarak yang jauh. Dalam melakukan cut and fill, kita harus benar-benar memperhatikan kontur tanah yang telah dilakukan dengan teknik topografi. Maka dengan demikian kita bisa memperkirakan
berapa besar volume tanah yang akan dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain supaya tidak terjadi overloading dan melakukan pekerjaan mengulang di tempat yang sudah dikurangi. Nah, begitu pekerjaan cut and fill selesai, keseluruhan tahapan selanjutnya kita melakukan yang namanya pengukuran lahan, di mana pengukuran lahan ini adalah proses pekerjaan untuk pembentukan kafling sesuai dengan set plan yang telah disiapkan gambarnya. Yang terakhir adalah pembuatan boplang. Nah, pembuatan boplang ini setelah pekerjaan pengukuran lahan, setelah dibersihkan dan diratakan, lahan konstruksi dapat langsung dibatasi dengan boplang. Tujuan pembuatan boplang ini adalah untuk menentukan wilayah pekerjaan dan untuk memastikan agar peletakan dan ukuran-ukuran bangunan yang akan kita bangun, terutama pondasi sejajar, serasi, dan tepat dengan denah rencana. Nah, ini adalah salah satu gambar yang saya ambil dari lapangan, yaitu pada proses land clearing dan cut and fill, di mana bisa terlihat pada gambar ini eskavator yang sedang mau meratakan tanah maupun juga akan mengangkat sampah-sampah maupun akar-akar yang ada di atas lahan yang akan dibangun. Nah, ini adalah salah satu video yang akan menampilkan bagaimana proses land clearing maupun cut and fill yang terjadi di lapangan. Kita bisa lihat bagaimana ekskavator yang sedang bekerja itu meratakan lahan atau tanah yang akan dibangun di atasnya. Jadi lahan tersebut dipersiapkan untuk pembangunan unit-unit perumahan. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana tanah tersebut ataupun sampah-sampah diangkut dari lokasi yang akan dibangun di atas lahan tersebut. Nah, ini merupakan tampilan gambar yang ada di lapangan, sesuai dengan di lapangan, yaitu bagaimana proses pengukuran, pematokan, dan pemasangan boplang. Sebelum kita mengarah ke sana, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian boplang? Boplang itu adalah bagian yang sangat penting pada sebuah proyek dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Boplang mengatur tata letak tahapan pekerjaan selanjutnya, dan jika terjadi kesalahan pemasangan boplang, itu dapat berakibat fatal pada jalannya proyek. Peletakan boplang harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan gambar kerja. Bila terjadi perbedaan dengan kondisi di lapangan, maka pelaksana harus segera melapor pada direksi atau kepala proyek sehingga bisa dilakukan penyesuaian. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan boplang. Seperti yang kita ketahui, itu ada palu atau hammer, gergaji tangan, selang water pass, pensil atau spidol, pisau untuk meruncingkan patok. Nah, bahan dan materialnya itu ada kayu patok, papan kayu, kelas C, paku, dan benang. Nah, syarat pembuatan boplang ini juga kita harus ketahui, yaitu yang pertama, posisi boplang itu harus utuh meskipun terkena gangguan cuaca seperti hujan, jangan sampai rusak karena tertimpa atau tersinggung oleh pekerja. Yang kedua, boplang hendaknya diletakkan pada jarak yang cukup dari posisi penggalian tanah untuk pondasi. Boplang harus mampu menunjukkan titik-titik batas bangunan dan kemudian
Sisi bagian atas boplang mestinya ada di satu bidang dengan papan boplang jika dilihat secara horizontal. Yang terakhir itu mengenai letak boplang harus selalu sama dan seragam agar arah hadapnya menuju ataupun tertuju ke dalam batas bangunan. Bagaimana sih langkah dan proses pemasangan boplang? Yang saya sampaikan di sini ialah yang pertama, tentukan batasnya. Ya, di mana pertama kita tentukan luas bangunan yang akan direncanakan dengan cara menandai batas-batas terpinggir bangunan dan bagian yang akan dibuatkan fondasi. Ambil jarak keluar dari pinggiran bangunan sekitar 1 meter untuk memasangkan patok tiang boplang untuk lalu lintas pekerja. Bila tidak memungkinkan, boplang juga dapat dipasang semepet mungkin dengan tembok tetangga. Yang kedua itu pasang patok. Tancapkan kayu patok atau tiang patok yang sudah diruncingkan pada setiap sudut bangunan yang akan dibuat. Bila lokasi sudah ada perkerasan, maka patok dapat dipaku agar tetap tegak dan tidak bergeser selama penggunaan boplang tersebut. Nah, di sini usahakan titik peletakan patok sudah sesuai gambar atau arahan direksi proyek. Yang ketiga, tentukan ketinggian dengan selang waterpass. Ini sangat penting dalam menentukan letak dan ketinggian fondasi. Gunakan bantuan selang waterpass untuk mencari persamaan ketinggian. Caranya yaitu berikan tanda berupa garis pensil atau spidol pada satu tiang patok sesuai tinggi fondasi. Lalu gunakan selang waterpass untuk menyamakan ketinggian tersebut. Garis air pada selang menunjukkan ketinggian, jadi posisikan agar garis air sama dengan garis tinggi fondasi. Yang keempat, pasang papan kayu. Pasang papan kayu pada tiang patok mengelilingi bangunan sehingga membentuk batas. Papan dipasangkan pada arah memanjang. Jika papan tidak cukup panjang, maka dapat disambungkan dengan menambahkan patok pada sambungan papan kayu. Pastikan papan memiliki lebar dan tinggi yang sama karena akan menjadi acuan dalam menentukan fondasi. Itu kita bisa lihat seperti terlihat di gambar ini ya teman-teman, bagaimana pemasangan papan kayu ini membentuk batasnya. Di sini bisa terlihat di dalam gambar. Kemudian pasang benangnya itu. Jadi ini ada pemasangan benangnya juga yang dimana harus diatur pasang pakunya pada papan kayu yang telah diatur posisinya. Kemudian bentangkan benang pada paku-paku tersebut untuk menentukan sudut atau siku bangunan nih di sini. Sudutnya ini siku bangunan. Apabila bangunan sudah menyiku sesuai gambar, barulah paku dipasang untuk membentuk lebar atas fondasi dan garis as fondasi. Kemudian tarik benangnya. Nah, supaya membentuk gambar batas fondasi yang akan dibuat. Benang tersebut dapat menjadi tanda bagi pekerja selanjutnya untuk menggali fondasi dan menyusun batu fondasi. Tahapan yang kedua dalam pekerjaan fondasi. Seperti yang kita ketahui, galian tanah merupakan tahap pertama sebelum membuat fondasi. Nah, di sini setelah galian fondasi ada juga di dalam pekerjaan fondasi yaitu pekerjaan urukan pemadatan tanah, kembali eks galian, kemudian yang ketiga ada urukan tanah bawah lantai dan teras dari luar, urukan pasir bawah fondasi, lantai dan teras, fondasi menerus beton cor 1:2:3, kemudian yang terakhir pekerjaan fondasi teras batu bata 1:3. Nah, pekerjaan fondasi ini tentunya di dalam proyek juga harus dilakukan dengan teliti. Pastikan material berasal dari bahan-bahan terbaik dengan ukuran yang tepat dan presisi. Ini adalah salah satu contoh gambar yang saya peroleh dari lapangan mengenai pekerjaan fondasi menerus beton. Seperti yang terlihat ada
berupa coran fondasi di sekitaran peletakan ataupun pembuatan fondasi. Seperti sebelum yang saya sampaikan, bahwasanya dalam pengerjaan fondasi tentu harus juga kita perhatikan dari gambar kerja ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh bagaimana detail fondasi menerus ini yang harus diperhatikan oleh para pekerja yang melakukan galian fondasi maupun pekerjaan pembuatan fondasi. Nah, tahap ketiga dalam urutan pekerjaan pelaksanaan proyek dalam pembangunan rumah subsidi yaitu mengenai pekerjaan dinding. Di sini sebelum pekerjaan arsitektur dimulai, terlebih dahulu kita cek as ke as kolom dan as ke as pasangan bata. Daerah-daerah yang akan dipasang harus dimarking terlebih dahulu. Setelah semua marking disetujui oleh pengawas, barulah kita melakukan pemasangan pada posisi-posisi tersebut dengan campuran telah ditentukan spesifikasinya. Nah, di sini ada beberapa pekerjaan dinding seperti dinding batu konblok, yang kedua struktur beton bertulang campuran meliputi balok slup, balok kolom, balok ring, balok sopi, dan pekerjaan plat level. Kemudian ada pasangan plesteran, ada pasangan dinding keramik 20x25 kamar mandi atau WC dengan tinggi 150 cm. Kemudian ada ornamen atau yang disebut juga dengan penembalan dinding. Dan yang terakhir adalah locis kusen. Nah, ini merupakan gambar waktu pekerjaan cor slope-nya. Nah, pekerjaan slope ini adalah pekerjaan di mana pekerjaan slope adalah pekerjaan pengecoran beton backcasting. Pengerjaan ini dengan desain yang dalam tahapan pengerjaan ini juga tentu harus sesuaikan dengan desain yang sudah ditentukan. Langkah pemasangannya pun harus diperhatikan, yaitu langkah pertama adalah pastikan terlebih dahulu patok-patok yang sudah tersetting dengan baik sebelum pemasangan slope dilakukan. Langkah selanjutnya ialah pemasangan papan backcasting yang harus sesuai dengan besarnya slope yang akan dipasang. Kemudian langkah berikutnya adalah perakitan besi beton slope sesuai dengan desain yang sudah disepakati. Dan untuk material pengecoran beton slope-nya sebaiknya diaduk menggunakan beton ready mix untuk kualitas dan ketahanan yang baik. Dan yang terakhir, pastikan kembali jarak antar pembesian sudah tersetting dengan baik. Sementara untuk ukuran slope-nya sendiri adalah 12 cm dikali 15 cm dengan jumlah pembesiannya adalah 4 berjumlah 4 berdiameter 8 dengan jarak 20 cm. Kemudian untuk campuran betonnya perbandingannya adalah untuk semen 1, untuk pasirnya 2 dan splitnya 3. Untuk splitnya sendiri adalah ukuran 2-3 cm. Dengan tebal selimut beton adalah 15 mm dan material bahan bangunan lainnya sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada pekerjaan coran ring balok, di mana ring balok merupakan struktur atas dalam suatu bangunan. Jadi pekerjaan balok dibuat untuk menahan beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Struktur sebuah bangunan baik itu rumah, kantor, ataupun apartemen ya harus dilengkapi slope, kolom, dan ring balok. Ikatan sambungan ketiga struktur konstruksi tersebut harus dibangun dengan kualitas yang kuat, kaku, dan homogen. Nah, slope dan ring balok pada proyek perumahan biasanya berukuran lebarnya 15 dan tingginya 12 cm. Selanjutnya adalah tampilan dari gambar pekerjaan kolom praktis. Jadi di sini kolom praktis adalah tiang struktur yang dibuat untuk memperkuat dinding bangunan.
yang dimana cara peletakan kolom praktis itu tergantung dari material yang digunakan. Nah, dalam standar bangunan perumahan biasanya jarak kolom praktis itu berkisar dari 3 sampai 4 meter. Berbeda dengan kolom utama, kolom struktur utama yang berfungsi untuk menopang balok dan lantai bangunan. Fungsi kolom praktis pada bangunan adalah memperkuat dinding agar tetap tegak berdiri. Jadi ukuran kolomnya ini juga biasanya di 15 cm kali 15 cm. Terlihat pada gambar bagaimana pembesian dilakukan di lapangan untuk kolom praktis ya. Jadi ini ada saya tampilkan backcasting untuk pekerjaan kolom, yaitu terdiri dari papan yang membentuk siku-siku di sudut bangunan ini supaya waktu pada saat pengecoran kolom ini dia terbentuk sesuai dengan siku bangunan yang ada, jadi nggak melembar kemana-mana, namun disesuaikan dengan ukuran ataupun desain gambar yang ada. Di sini ada tampilan gambar mengenai pemasangan batu bata, yaitu kita bisa lihat seorang bapak yang sedang memasang batu bata yang untuk dinding rumah tersebut. Jadi biasanya urutan-urutan pekerjaan pemasangan dinding bata adalah yang pertama batu bata atau batako yang digunakan harus memenuhi syarat. Bagian tepi lurus dan tajam, tidak banyak retakan, tidak mudah patah, dan dimensi tidak terlalu kecil dan seragam. Nah, perbandingan campur siarnya juga 1:4 banding air secukupnya, jadi 1:4 itu untuk semen dan pasirnya dengan ketebalan siarnya itu 2 cm. Sebelum dipasangkan, batu bata harus direndam di air sampai jenuh. Jadi kemudian selanjutnya tahapannya adalah bersihkan dahulu bagian yang akan dipasang batu bata, kemudian siram dengan air sampai jenuh. Terus ada pemasangan profilan dari kayu yang dipasang pada tiap sudut untuk menentukan posisi horizontal dan vertikal dengan menggunakan benang yang berguna sebagai acuan pemasangan bata atau batako sehingga hasilnya dapat rata, tidak terjadi kemiringan pada arah vertikal maupun horizontal. Karena jika terjadi kemiringan itu maka akan menyulitkan pekerjaan finishing selanjutnya seperti plesteran, pemasangan keramik atau pengecatan. Langkah selanjutnya itu pemasangan bata ataupun batako itu harus bersilangan agar terjadi ikatan antara satu dan yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar ini ya teman-teman, ini yang dimaksud dengan bersilangan, jadi enggak sama dari atas sama bawah itu sejajar gitu batanya dipasang. Jadi dia bersilang, yang di sini satu, di atasnya juga mulai dari tengah-tengah ini batakonya ke sana. Jadi sebelumnya kan berlapis-lapis nih dipasang. Jadi nah lapisannya ini nanti ada 2, nah tengah-tengahnya dipasang 1 gitu. Jadi bersilangan, itu yang dimaksud dengan harus bersilangan agar terjadi ikatan satu dan lainnya. Nah, pada jarak minimal 3 meter pada benang yang panjang dan pada susut pertemuan dinding harus dipasang kolom dan balok praktis dengan tambahan besi stek sebagai angkur ke dinding. Posisi dinding harus berada di atas balok slope. Jadi di bawahnya ini tuh ada balok slope ya. Kemudian yang pada saat pengecorannya juga sudah dipasangi besi steknya. Kemudian pada dinding tersebut terdapat kusen pintu. Nah, jadi ada kusen pintu maupun jendela yang harus dipasang balok praktis, terutama di atas kusen-kusen yang terbentang lebar agar kusen tersebut tidak menerima beban berat dinding bata di atasnya. Jadi yang peralatan yang dipakai itu biasanya sendok tembok, waterpass tangan, palu, benang, dan lain-lain.
Nah, setelah pekerjaan pasang bata koto selesai, pekerjaan dilanjutkan dengan plesteran dan acian untuk memperindah gitu ya. Jadi di mana sebelum pekerjaan dimulai, permukaan yang akan diplester tuh harus dibersihkan dan dibasahi air terlebih dahulu agar permukaan plesteran dan acian rata. Maka pada saat pekerjaan plesteran tuh harus dibuat acuan ketebalannya dari benang dan alat bantu penggaris. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa saya tampilkan tentang gambar kerja detail kolom praktis. Nah, ini ada gambar kerja detail kolom praktis. Jadi dalam pekerjaan terhubung memudahkan kita dan kolom praktis. Setiap detail-detail bagi itu jarak, penggunaan besinya, dan titik-titik mana saja yang dipasang. Ini sangat membantu pekerjaan di lapangan. Lebarnya juga, serta titik-titik mana yang akan dipasang ataupun dilakukan pekerjaan kolom praktis ini. Nah, tahap pekerjaan yang keempat itu ada pekerjaan kusen pintu dan jendela yang biasanya terbuat dari aluminium maupun kayu. Jadi ada beberapa material-material yang biasanya digunakan dalam kusen pintu maupun jendela seperti PVC panel kayu itu sudah lengkap dengan engsel dan kuncinya, kunci 8, jendela jungkit dan kaca 5 mm. Kemudian ada yang tipe UPVC-nya itu sudah lengkap dengan engsel dan kunci alpha. Kemudian ada tipe P1 itu panel multiplex 9 mm, udah lengkap dengan engsel dan kunci 6-nya. Kemudian tipe jendela jungkit plus kaca dengan tebalnya 5 mm. Ada juga tipe J1A itu untuk jendela yang sama ukurannya ya dengan yang sebelumnya. Jadi pemasangan kusen aluminium ini biasanya yang pertama itu beri tanda di mana kusen akan dipasang. Gunakan alat waterpass tangan. Kusen posisikan berdiri tegak dan ditahan agar tidak bergerak dan tetap tegak. Pasang paku pada kedua ujung papan untuk menahan kusen agar tetap berdiri tegak. Periksa dan pastikan di mana engsel berada di sebelah kanan atau kiri, kemudian kaitkan paku di ujung papan dan tepi kusen bagian atas. Pasang bata dan kawat pengikat atau angkurnya yang dipasang pada setiap 4 atau 5 lapis batu. Kemudian celah antara kusen dan bata diisi dengan adukan semen sehingga dengan demikian kusen akan menjadi masif ya, kuat dan kokoh. Kemudian ada tentunya pemasangan aksesoris seperti kunci, engsel, hak angin, grendel untuk pintu dan jendela yang akan dipasang supaya rapi dan kuat. Aksesoris pintu dapat bekerja dengan baik. Ini adalah contoh pemasangan kusen pintu di lapangan. Kita bisa lihat bagaimana seorang pekerja melakukan pemasangan kusen pintu ini supaya dapat berdiri tegak. Dan ada juga kayu yang membuat kusen ini ditempel ya, dipakukan supaya dia dapat menolong pekerjanya berdiri tegak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan apa sih yang selanjutnya akan dilakukan oleh pekerja di lapangan. Ini merupakan gambar kerja mengenai perletakan kusen yang ada secara detail ya. Jadi ini merupakan pintu panel kayu yang dimana dalam gambar kerja juga terlihat dimana saja sih yang akan dipasang pintu-pintu. Misalnya detail A ini kan ada posisinya di sebelah sini, yang detail B ada di sebelah sini, pasangnya nanti akan disesuaikan dengan gambar kerja. Detail C itu ternyata ada 2 unit nih,
Ini biasanya kamar ya, karena berhadap-hadapan. Kemudian detail D itu berada di posisi kamar mandi. Nah, seperti terlihat ya. Dan sebagainya. Nah, ini dengan skala-skala yang sudah terlihat yang harus diperhatikan oleh pekerja juga di dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan kusen pintu dan jendela. Nah, kita sudah pada tahap kelima, yaitu mengenai pekerjaan rangka atap. Biasanya sih bahannya yang ada diperlukan di sini ada mengenai konstruksi baja ringannya itu dengan seri CX75 di 0,75 mm. Ada papan lisplangnya itu menggunakan GRC 2/20 dan juga untuk pelaksanaan talang jurainya. Nah, apa saja sih urutan pekerjaan rangka atap ini? Yaitu yang pertama dibuat dulu making arah vertikal dan horizontal untuk menentukan tegak lurus atap kuda-kuda baja ringannya. Kemudian yang kedua, untuk yang berhubungan dengan dinding diperlukan pemasangan angkur. Yang ketiga, setelah rangka kuda-kuda selesai dan benar-benar kuat dan lurus, baru pekerjaan reng baja ringan bisa dimulai. Yang terakhir, jarak. Nah, ini jarak reng ini harus disesuaikan dengan ukuran spandek yang akan dipasang. Ini tampilan dari tahap pekerjaan rangka atap. Kita bisa lihat teman-teman bagaimana dari bawah. Ini saya ambil fotonya dari bawah menghadap ke langit, ke atas. Jadi kondisinya seperti ini di lapangan. Jadi kita bisa lihat bagaimana pemasangan rangka atap ini dalam pekerjaannya juga cukup harus teliti ya, supaya tidak mengurangi kualitas dan kekuatannya. Ini pekerjaan yang mengenai rangka atap bila terlihat dari jauh, dari luar ya. Jadi kalau tadi saya tampilkan itu pengambilan gambar dari dalam ruangan. Nah, ini yang terlihat dari luar ruangan. Jadi terdapat beberapa unit rumah yang telah dimulai atau dilakukannya pekerjaan rangka atap. Nah, gambar kerja untuk rangka atap sendiri di sini ada saya tampilkan sebagai contoh, yaitu rencana atap dan kuda-kudanya dengan skala 1:100. Jadi kita bisa lihat untuk setiap detail kuda-kuda ada detail kuda-kuda 1 berjumlah 3 unit. Jadi ini ada 3 ya, 1, 2, dan 3 untuk detail gambar yang ini. Kemudian ada detail kakak kuda-kuda yang kedua itu 3 unit juga, ada 1, 2, dan 3. Kemudian ada detail kakak ketiga itu 3 unit juga dengan skala 1:50, 1, 2, 3. Nah, inilah adalah gambar kerja yang harus diperhatikan dalam pekerjaan pembuatan rangka atap oleh para pekerja di lapangan. Nah, tampilan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana detail mengenai buhul ya. Jadi setiap pemasangannya itu, pemasangan di rangka atap itu ada yang perlu kita perhatikan dalam pemasangan buhulnya. Ada beberapa hal ini untuk setiap posisi masing-masing. Ini diberikan ada 3 gambar. Jadi ada dari detail buhul X dan begitu juga detail buhul Y. Sedangkan untuk detail buhul X sendiri diberikan 2 gambar yang harus diperhatikan. Kita bisa lihat posisi remnya terhadap spandeknya itu bagaimana juga terhadap kanal-kanal itu yang dipasang. Ini ada kanal CX75 ya yang dipasang. Kemudian untuk detail buhul yang sebelah sini juga ada apa-apa saja sih yang digunakan di bagian sudut sini.
kemudian untuk detail buhur di bagian Y-nya. Nah, di sini ada pekerjaan penutup atap dan plafon ya. Jadi dalam pekerjaan penutup atap dan plafon juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti penutup atapnya itu terbuat dari spandek dengan tebal 0,3, kemudian ada nok atap gentengnya terbuat dari metal dengan T03 juga, kemudian ada rangka furing plus plafon untuk gipsumnya, jadi itu dengan ketebalan 9 mm yang akan dipasang di bagian dalam maupun bagian luar. Nah, untuk metode pelaksanaannya sih ini prinsipnya hampir sama ya. Jadi urutan pekerjaan pemasangan gipsum itu meliputi yang pertama pekerjaan perangkap plafonnya yang menggunakan eka-furing. Jadi pada proses pemasangan rangkap plafon dilakukan pengukuran elevasi ketinggian plafon dari lantai ditandai dengan tarikan benang antar kedua sisi dinding. Agar permukaan rangka tidak melendut diberi penggantung pada jarak 1 meter di bawah kuda-kuda atap dan pinggir rangka diperkuat dengan ramset. Kemudian ada pekerjaan pemasangan penutup. Nah, untuk penutup terbuat dari gypsum board, tebalnya itu 9 mm. Pada sambungan gipsum diberi kain kasa agar nantinya tidak terjadi keretakan. Nah, sambungan gipsum dan list di kompon dengan kompon khusus gipsum sampai permukaannya halus. Jadi yang terakhir adalah pekerjaan pemasangan list. Nah, setelah pekerjaan pemasangan penutup plafon sesuai atau juga bisa kita katakan selesai dengan apa yang dilakukan di lapangan sampai pada sambungannya rapi, maka pekerjaan pemasangan list baru bisa dilaksanakan. Jadi ukuran dan bentuk sesuai dengan persetujuan dari direksi dan atau spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, pemasangan list dan sambungannya ini harus dibuat yang kuat, lurus, rapi dan rapat. Kerapatan antar list dengan dinding atau partisi diisi dengan kompon. Setelah kering dihaluskan dengan amplas khusus baru bisa dicat. Nah, saya beri foto ataupun gambar yang ada di lapangan, bagaimana terlihat dari luar itu sudah selesai pekerjaan rangka atapnya, baik juga penutup atapnya, gipsumnya, baik juga dengan plesteran atau acian. Jadi kita bisa lihat ini yang disebut dengan plesteran itu sudah rapih ya, sudah halus. Kemudian rangka atapnya ini juga sudah tertutupi dengan penutupnya, penutup atap, yaitu dengan spandek. Kemudian gipsumnya juga bisa terlihat ini bagian luarnya, baik juga bagian dalamnya ya, ada di bagian dalamnya juga. Nah, di sini ada tahapan ketujuh dalam urutan pelaksanaan pekerjaannya, yaitu pekerjaan instalasi listrik atau yang biasanya kita sebut dengan elektrikal. Ada beberapa yang harus kita soroti dalam pekerjaan ini mengenai titik lampu, titik stop kontak, maupun juga dengan box springnya itu MCB lengkap dengan ardonya. Nah, untuk pekerjaan instalasi listrik ini harus diperhatikan cara installnya harus baik dan benar. Pastikan terpasang KWH dan MCB dari pihak PLN-nya. Pasalnya listrik hanya bisa diterima bila telah tersambungkan dari kabel PLN. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama mendesain jalur instalasi listriknya. Nah, di sini harus membuat desain jalur instalasi listrik di rumah, ruangan-ruangan mana aja nih yang akan dialirkan oleh listrik. Kemudian yang kedua, memasang pipa-pipa untuk kabel listriknya, biasanya dengan pembobokan tembok-tembok untuk dimasukkan pipa-pipa di dalam, termasuk tubusnya dan saklarnya.
Kemudian bagaimana caranya? Ya ukurlah ketinggiannya itu, ketinggian boboknya itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi usahakan minimal 125 cm dari lantai demi menghindari jangkauan anak-anak kecil. Kemudian mulai memasang kabelnya. Jadi dalam kabel jalur utama ini diukur kotak MCB-nya itu, jadi lalu dihubungkan sampai dengan stop kontak yang paling terakhir. Kemudian ada kabel utama ini bisa dipasang di atas plafon agar nggak kelihatan, tidak terlihat. Kemudian nantinya kabel akan disambungkan ke dalam pipa listrik di tembok-tembok yang telah dibobok. Tahap selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan, yaitu menyambungkan untuk kabel saklar dan stop kontak. Nah, setelah kabel jalur utama tersalurkan, kemudian kabel dari jalur utama tersebut diteruskan ke tembok-tembok yang telah dibobok untuk saklar, stop kontak, dan lampu. Sambungkan semua kabel sesuai dengan peruntukannya. Kemudian baru pasang komponennya. Setelah kabel terjulur di tembok yang dibobok, tinggal dipasangkan komponen-komponen yang diperlukan seperti stop kontak, saklar, dan kop pintu untuk lampu ya, kop untuk lampu. Tapi pastikan untuk semua sambungan kabel dan pipa-pipa telah tertutup dengan isolasi agar aman saat listrik dialirkan. Nah, terakhir, instalasi listrik di rumah itu bisa diuji coba dengan mengaktifkan MCB. Setelah semua terpasang dengan rapi, tinggal mengaktifkan MCB-nya. Jadi setelah saklar MCB berada di posisi menyala, baru nyalakan saklarnya dan lampu untuk mengetes apakah listrik berhasil dialirkan atau tidak. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kerja elektrikal atau yang kita sebut biasanya juga dengan pemasangan instalasi listrik. Ada beberapa titik di sini yang kita bisa lihat pemasangan titik-titik lampunya yang ada di dalam denah rumah ini, denah unit rumah ini. Jadi mempermudah pekerjaan pemasangan, berapa watt yang harus digunakan, lampu-lampu yang digunakan di dalam unit rumah juga. Nah, biasanya pekerjaan pemasangan listrik ini, instalasi listrik ini juga memiliki notasi-notasi yang perlu diperhatikan oleh para pekerja pemasangan listrik. Seperti yang terlihat di gambar ini biasanya sih dicantumkan di gambar kerja ya. Jadi tadi ada denah yang sudah saya tampilkan sebelum slide ini. Jadi ini merupakan hal-hal gambar atau notasi yang perlu diperhatikan oleh pekerjaan instalasi listrik. Nah, ini adalah tahapan ke-8 dalam pengerjaan pelaksanaan yang harus dilakukan, yaitu pekerjaan lantai, di mana item-itemnya itu ada pekerjaan lantai ruangan dengan pemasangan keramik 40x40, kemudian pemasangan lantai kamar mandi atau WC dengan keramik grid 20x20 maupun lantai teras dengan keramik 40x40. Jadi pelaksanaan pekerjaan pemasangan keramik ini juga memiliki standar persyaratan-persyaratan di dalam pekerjaannya. Adapun pekerjaan lantai dilaksanakan setelah pekerjaan plafon selesai. Tujuannya apa? Supaya agar tidak terjadi kerusakan pada lantai tersebut. Inilah tampilan yang saya ambil dari luar bagaimana pemasangan keramik yang terlihat sudah selesai dikerjakan. Jadi sudah terpasang semuanya, dan ini adalah tahapan daripada pekerjaan pemasangan lantai keramik. Nah, ada juga di tahap ke-9 adalah pekerjaan sanitari. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai pipa PVC-nya, yang kedua saringan air kotor kamar mandi atau WC, kemudian bak mandinya menggunakan fiberglass 60x60,
penggunaan keran airnya dengan diameter 0,5 inci, kemudian septic tank konbloknya 1:3. Yang terakhir adalah penggunaan atau pemasangan kloset jongkok porselin dan dudukan konbloknya. Nah, ini merupakan pekerjaan mekanikal, di mana di sini juga terkait dengan pekerjaan sistem plumbing, adalah pekerjaan yang meliputi sistem pembuangan limbah atau air buangan atau air kotor dan air bekasnya ini ya. Jadi ada sistem venting air hujan dan penyediaan air bersih juga ada dalamnya. Kemudian jadi secara sederhana itu sistem plumbing itu dalam suatu bangunan terdiri dari sistem instalasi air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem instalasi air kotoran, dan sistem venting. Nah, yang pertama pekerjaan plumbing yang dilakukan menyambung pipa sparing, fitting, dan aksesoris menggunakan lem untuk menghindari kebocoran dari sambungan. Kemudian yang kedua, kemiringan pipa itu perlu diperhatikan agar air bersih maupun air kotor dan air hujan lancar mengarah ke arah pembuangan ya. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan sparingan yang tertinggal akan dilakukan pekerjaan coring. Kemudian ada keempat, pengetesan dilakukan sebelum digunakan dan dipastikan tidak terjadi kebocoran. Kemudian yang terakhir adalah posisi floornya, fitting air bersih atau kotor, keran, wastafel, kloset, dan urinary itu disesuaikan dengan posisi nut keramiknya. Ini adalah salah satu gambar yang saya ambil sebagai contoh mengenai detail kamar mandi atau WC ya teman-teman. Jadi dengan skala 1:25 bagaimana gambar pengerjaan untuk sanitary ini bisa dilakukan, seperti posisi kloset jongkoknya bagaimana, pintu dari dimana, detail kamar mandi atau juga, WC. Kerannya di mana, pembuangannya juga di mana. Ini kan ada nih pembuangannya juga ya. Jadi ukurannya berapa ke berapa, dengan jarak berapa kali berapa, lengkap ada di dalam gambar. Ini ada hanya saya sampaikan satu saja supaya bisa mewakili dari semua gambar yang ada untuk pekerjaan sanitari. Inilah salah satu gambar ya dengan gambar kerja mengenai detail septic tank dengan skala 1:25. Nah, ini pemasangan septic tanknya itu terlihat sama tinggi dengan carport, itu bisa kita lihat di potongan A-nya. Jadi jelas sekali potongan A-nya ini dilihatnya sama tinggi dengan carport. Nah, jadi dengan panjang dan lebarnya berapa kita juga bisa lihat ya di slide ini. Nah, selanjutnya ada potongan B. Ini potongan dari samping ya, yang kita bisa lihat dari samping. Kalau tadi kan dari tampak ke atas, jadi ini adalah tampilan dari samping. Kalau bila gambar kerja ini diperlihatkan ada letak yang terlihat pemasangan pipa PVC empatnya ini, pipa pembuangannya ya, bisa kelihatan ya. Nah, seperti itu. Ini dia tampilan yang sebenarnya sih belum selesai ya, maksudnya pembuatan septic tanknya ini belum terlihat dengan jelas, namun sudah dimulai oleh para pekerja di lapangan untuk pemasangan ataupun pembuatan septic tank untuk satu unit rumah. Jadi ini di depan unit dilakukan pemasangan septic tanknya. Itu ada pekerjaan pengecatan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini item pekerjaan itu ada cat tembok variasi dan juga ada cat plafonnya. Jadi boleh saya sampaikan di sini bahwasanya untuk pengecatan ini dilaksanakan itu dilakukan setelah
pekerjaan plesteran dan acian selesai dan dinyatakan sudah kering. Nah, bagaimana dengan urutan-urutan pekerjaan pengecatan dinding ini? Jadi yang pertama itu pastikan permukaan dinding yang akan dicat bersih dan kering untuk melindungi dari jamur dan mencegah terjadinya pengelupasan. Kemudian pekerjaan dimulai dari langit-langit diteruskan ke dinding dekat kusen jendela, pintu, dan kemudian bagian bawah. Pengecatan lapis pertama menggunakan bahan dasar atau sealer, dilanjutkan dengan pengecatan lapis demi lapis, kecuali untuk dinding luarnya atau eksterior tidak menggunakan pelamir karena faktor cuaca. Kemudian yang kedua itu pekerjaan pengecatan plafon. Jadi sebelum pengecatan plafon ini dan partisi dimulai, permukaan sambungan plafon atau partisi itu harus diamplas dulu sampai permukaannya rata dan halus. Kemudian dibersihkan dari debu bekas amplas setelah permukaan benar-benar rata. Kemudian pekerjaan pengecatan bisa dimulai lapis pertama. Setelah lapis pertama kering, dilanjutkan lapis berikutnya sampai benar-benar sempurna. Nah, peralatan yang dipakai itu ada kuas, roll cat, peranca, amplas, kape, dan alat bantu lainnya. Yang terakhir itu ada pekerjaan lain-lainnya. Jadi ini kayak pekerjaan luar unit ya biasanya disebut. Jadi kalau yang tadi itu pekerjaan di unit atau dalam unit. Nah, sedangkan yang pekerjaan lain-lain itu biasanya di luar unit. Contohnya itu ya ini seperti karpet cor beton, pembersihan akhir. Jadi setelah semua pekerjaan dilakukan di dalam unit, jadi para pekerja itu harus melakukan pembersihan. Jadi supaya customer kalau masuk tuh seneng gitu, suka bahwasanya nggak berantakan lagi, jadi sudah bersih. Kemudian ada plak jembatannya, ada rumput depan rumahnya, jadi rumputnya itu juga dibersihin. Biasanya kan kalau dalam pekerjaan itu lama-lama rumput yang ada di depan rumah pun tumbuh gitu ya. Jadi itu sangat mengurangi estetika sewaktu customer melihat-lihat keadaan unit ataupun rumah yang akan dipilih. Kemudian yang terakhir itu pekerjaan pagar batu komblok batas unit. Ya, batas unit ini maksudnya ya batas unit dari satu unit ke unit lainnya itu dikasih batas unit ya, dikasih batas. Misalnya kayak batu komblok itu kayak dinding sih atau tembok kecil gitu ya. Kemudian ada batas salurannya juga. Nah, mengakhiri presentasi saya, di sini saya tampilkan flyer ataupun brosur dari Sunrise Garden sendiri yang terletak di Jalan Raya Perbaungan, di mana di sini terlihat bagaimana tampilan 3D-nya yang merupakan hal yang disenangi ataupun ingin dilihat oleh customer. Kemudian yang kedua spesifikasi daripada unit rumah tersebut, kemudian ada denahnya, ada tipe yang disampaikan di dalam flyer ini, kemudian fasilitas apa saja sih yang akan diperoleh oleh customer, kemudian yang terakhir itu lokasi unitnya. Jadi lokasi unit ini juga akan mempermudah orang ataupun customer untuk meninjau ataupun pergi ke tempat atau lokasi yang dituju di dalam Sunrise Garden ini untuk pemilihan unit misalnya. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai metode pelaksanaan proyek pembangunan perumahan subsidi dengan tipe 3684 di Sunrise Garden Perbaungan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.